kita tunda hampir 3 tahun. Mestinya dilaksanakan di tahun 2019. Ini sudah 2022 coba. Saya itu mencari waktu susahnya bukan main. 2020 enggak bisa, 21 enggak bisa, 22 itu kita planning di bulan Juli. Saya planningnya Maret, mundur lagi, Juli mundur lagi, mau tidak mau. Terus saya musyawarah dengan Pak Jawas, itu 1 September saya mulai. Ternyata nggak bisa juga, saya sibuknya. Satu orang kasih harus mengatur sekian banyak guru dan madrasah. Dan kegiatan September kemarin kebanyakan keluar kota, di Solo, di Tangerang, di Jakarta. Jadi memang ini pun kita cari celah-celah yang memang bisa dilaksanakan supaya di akhir tahun 2022 ini semua MI yang notabene kepalanya sudah 4 tahun ke atas atau sudah sebelum pernah diganti, bahkan belum pernah di PKKM, ya harus di PKKM. Ini satu keniscayaan Bapak Ibu. Pertama itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan di dalam penilaian kinerja kepala madrasah itu? Penilaian kinerja kepala madrasah itu dalam rangka untuk satu, melakukan evaluasi kinerja supaya apa? Kinerja kepala madrasah itu betul-betul sesuai dengan tupoksi sebagai kepala madrasah, sehingga tidak ada istilah kepala madrasah itu tidak paham terhadap tugas fungsi pokok sebagai top leader. Itu harus tahu seberapapun prestasi yang dimiliki itu harus terukur. Yang ketiga, bahwa PKKM ini dalam rangka untuk melakukan pemetaan kualitas pendidikan yang ada di Kementerian Agama kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau di kota Semarang ya di kota Semarang. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kewajiban pendidikan yang ada di madrasah maupun yang ada di kantor Kementerian Agama. Sehingga apa? Jaminan kualitas pendidikan itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat percaya bahwa kepemimpinan kepala madrasah yang notabene sebagai top leader mampu mengorganisir yang ada di dalamnya, baik itu SDM-nya, guru-gurunya, pola komunikasi dengan komite, dengan yayasan, dengan masyarakat, dengan orang tua wali, para tokoh, itu berjalan sesuai dengan roda organisasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa tugas utama PKKM itu apa toh? Di antaranya kita akan melakukan penilaian dengan usaha pengembangan madrasah. Apa yang harus dilakukan madrasah di dalam pengembangan usaha? Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan manajerial. Jadi manajemen kepemimpinan kepala madrasah itu bisa ternilai sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah menjadi pedoman atau aturan di dalam memanage sebuah lembaga pendidikan. Dan ini harus mulai dipahami. Yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan. Saya melihat di sini sangat memungkinkan untuk pengembangan, walaupun sifatnya kecil. Contoh koperasi. Karena potensi yang ada saya lihat bagus. Potensinya apa? Potensinya adalah siswa atau murid 385 itu merupakan potensi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kewirausahaan. Contoh kecil saja. Bapak Ibu punya enggak buku pedoman pembelajaran misalkan untuk kegiatan
atau buku panduan kegiatan MI Tanwirul Qulub. Kalau itu dibuat kecil, ya, kemudian ini dicetak, ditaruh di koperasi, kemudian setiap anak itu harus memiliki dengan tentu mengganti fotokopi, itu adalah bagian dari pengembangan wirausaha. Itu contoh kecil, belum yang lainnya. Contoh, saya sebagai sekretaris BP3 MNU di Tugu, dulu belum ada ketika saya belum masuk ke BP, belum ada koperasi. Begitu saya masuk, saya buat koperasi, dan itu berjalan sampai sekarang. 1 tahun keuntungan bersih 20 juta. 1 tahun. Ada iuran wajib, iuran pokok berupa ibu guru. Pak MI kan loh, MI itu gurunya hanya berapa? Kita Pak Ali? 16. Hah? 16. Tugu. Oh. Kalau Tugu hanya berapa? 9, 10. Sini 16. Potensinya lebih besar sini. Ya, potensinya lebih besar sini. Sana enggak. Tapi semua kegiatan yang terkait dengan MI itu harus melibatkan koperasi. Contoh, beli ini yang Joko 15.000, nanti belinya di koperasi 17.000, 2.000 masuk ke koperasi. Walaupun jenengan kemudian yang Joko ini atas namanya koperasi, jadi semuanya itu masuk ke koperasi. Minum kemudian yang Joko, tapi kompetensi ini semuanya koperasi. 3.500 di koperasi 5.000, koperasi punya untung 1.500, tapi tercatat semuanya 1 tahun untungnya 20 juta. Bisa dicek. Ini bentuk dari pengembangan kewirausahaan. Dan itu yang lain ada kegiatan ekstra pramuka dan sebagainya, BTI mungkin ada. Itu bisa semuanya menghasilkan kewirausahaan. Ini nanti akan kita lihat. Walaupun saya tidak bisa lama-lama, saya jam 10 maksimal harus sudah timbal tempat di Mijen, karena ada 2 tempat PKKM ini. Syarat utamanya adalah kasih harus menjadi tim ketua tim. Nah itu yang syarat utamanya itu yang berat. Mau nggak mau kalau ada 2 tempat ya saya harus hadir di 2 tempat gitu ya. Yang penting nanti Pak Jabir nama Bu Eda, jadi tetap jalan aja. Gitu. Yang keempat adalah supervisi. Jadi PKKM ini dalam rangka melakukan supervisi teknik tenaga pendidik dan kependidikan. Disupervisi, gimana? Walaupun sudah tugasnya pengawas, tetapi pihak kantor juga harus tahu. Maka 4 tahun yang lalu Pak Ali ini sudah sesuai belum di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manajer biasa, maka harus disupervisi. Oleh karena itu ada PKKM tahunan, ada PKKM 4 tahunan. Jika panjenengan hari ini sudah PKKM, jenengan wis plong, maka nanti administrasi yang ada ini dalam rangka untuk persiapkan akreditasi. Sebenarnya akreditasi itu bisa dimulai dari PKKM untuk melengkapi kebutuhannya itu. Kemudian kinerja kepala madrasah. Penilai kinerja kepala madrasah itu siapa? Ada 6 Bapak Ibu. 6 penilai itu. 1